Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan kemarin, Instagram story gue pengen bahas, tentang insecure gitu. Nah, sebelumnya gue pengen nyapa buat semua orang yang masih mengidap, insecure ini sampai detik ini. Yuk kita bareng-bareng usir mereka. Bukan mereka sih, usir si insecure ini dari dalam diri kita, terus kalau bisa bunuh aja lah insecure dari kita ini gitu. Nah, yang masih belum tahu apa itu insecure, insecure ini berasal dari kata bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, dasar katanya itu secure atau security, yang artinya aman. Uh, kan terus tambahin imbuhan in. Kalau di Inggris itu in itu tidak, berarti kalau ditambahin insecure berarti tidak aman. Kalau istilahnya itu insecure itu rasa ketidakamanan yang timbul dari dalam diri kita gitu. Macam-macam lah penyebabnya. Misalkan kita tuh korban bullying, misalkan di antara kita ada yang korban bullying, dan itu bisa timbul rasa insecure itu ketika kita dibully, ketika kita misalkan diajak, ih kamu gendut gitu, ih kamu cilepeng gitu kan. Pasti di situ, oh iya aku gini, oh iya pasti ngerasa gitulah, pasti ngerasa oh iya bener yang dikatain si A itu, gue itu emang bener-bener jelek gitu, gue itu bener-bener ugly gitu kan. Tapi ya itu sebenarnya ya kasihan juga itu sama orang-orang, atau ya kita yang orang-orang yang di antara kita yang merasa insecure gara-gara jadi korban bully itu, wah parah banget gitu. Nah, terus biasanya itu korban-korban insecure itu pola asuh yang nggak baik gitu, pola asuh yang kurang gitu, pola asuh yang baik dari orang tuanya. Misalkan di rumahnya orang tuanya misalkan suka kasar terus orang tuanya sibuk kerja misalkan. Jadi si anak itu misalkan merasa dirinya itu, gue gitu nggak berguna gitu, gue itu nggak punya teman sama sekali gitu di hidup gue gitu, terus gue itu nggak punya teman gitu, pendamping gitu buat ngejalanin hidup gue gitu. Pasti orang-orang yang insecure itu bisa timbul juga dari, atau bisa muncul juga rasa insecure itu di dalam diri kita itu gara-gara pola asuh orang tua, ataupun pola asuh guru juga bisa bisa jadi juga, karena pola asuh guru itu hampir sama dengan pola asuh orang tua gitu, karena guru itu orang tua apa bisa orang tua sekunder kita, bisa orang tua tersier kita. Dan juga berpengaruh juga ketika pola asuh guru, misalkan guru selalu membentak, misalkan dipermalukan. Misalkan di antara kita ada yang dipermalukan ketika nilainya jelek, kamu bodoh gitu, kamu mah misalkan maaf tolol gitu misalkan. Nah itu bakal, emang bener sih gue tolol gitu, emang bener sih gue bodoh gitu. Nah itu bisa timbul rasa insecure juga dari pola asuh guru yang tidak baik gitu. Nah ujung-ujungnya kita ketika kita udah ngerasa insecure, pasti udah males ngelakuin apapun gitu. Gue malu buat nunjukin apa yang gue punya gitu. Terus gue apalagi ya, misalkan gue udah nggak udah gak bisa lagi lah gue buat bisa expose diri gitu. Dan ujung-ujungnya kita cuman fokus sama kekurangan-kekurangan yang kita punya gitu, yang udah disebutin sama orang-orang tadi gitu, sama orang-orang lain misalkan tentang diri kita atau kekurangan-kekurangan kita. Kan jadi wah udah jadi parah banget gitu kalau kita udah ngerasa gitu, udah ngerasa insecure banget gitu. Nah sebenarnya insecure itu gak hal yang normal gitu. Itu sebenarnya insecure itu bagian dari dinamika kehidupan kita gitu. Karena kalau kita gak pernah insecure, flat aja gitu, pasti gak ada gak ada buat kita evaluasi diri gitu, gak ada buat kita
buat kita memacu diri buat lebih baik, itu pasti bakal flat aja gitu kalau kita nggak pernah merasa insecure. Tapi yang jadi masalah itu ketika insecure itu jadi berkelanjutan, nah itu yang jadi permasalahan, nah itu yang jadi penyakit buat bagi, kita-kita ini gitu. Nah, makanya, bersyukur yang masih, apa ya, yang masih insecure-nya, ece-ece lah gitu ya, tingkat-tingkat, rendah gitu. Itu jadiin, sama lu semua itu jadi, apa ya, jadi motivasi gitu. Oh, ini kekurangan gue harus memperbaiki, apa ya, belas ininya, gue harus memperbaiki, belas belas itunya dan lain-lain lah gitu. Jadi bisa, apa ya, jadi, bahan evaluasi diri juga gitu, kita merasa insecure gitu. Tapi yang kasihan itu ketika udah yang parah gitu. Insecure yang udah parah pasti bawaannya udah apa ya, gelap gelap kali ya. Gue kan nggak pernah ngerasa insecure berat gitu. Mungkin mereka yang ngerasa itu udah, "Ah, hidup gue udah gelap," itu mungkin udah mau bunuh diri kali gitu. Nah itu, itu apa ya, kasihan banget sama orang-orang yang apa ya, yang kayak gitu tuh. Nah, terus, apa ya, ciri-ciri orang yang insecure itu, pertama itu biasanya dia tuh apa ya, nggak mau keluar dari zona nyaman gitu, pinginnya dari udah ajalah gitu, udah misalkan udah terlanjur gitu, gue udah terlanjur kayak gini, gue udah terlanjur, kayak gitu, gue udah terlanjur apa yang dikatain orang lain gitu. Misalkan, gue udah nakal gitu, waduh gue udah bodoh gitu, gue udah tolol gitu. Kan itu jadi apa ya, ya ciri-ciri orang insecure biasanya gitu gitu. Terus, yang kedua itu biasanya orang-orang insecure itu orang-orang yang apa ya, perfeksionis gitu, perfeksionis. Ketika dia tidak mendapatkan hal yang terbaik pasti ujung-ujungnya dia, "Oh ini, gue nggak bakal bisa lagi, gue nggak bakal apa ya, nggak bakal bisa nyampai itu lagi," gitu. Biasanya orang-orang insecure juga ada yang dari apa, orang-orang yang perfeksionis gitu, orang yang ingin selalu menempatkan dirinya itu sempurna gitu. Padahal di kehidupan kita nggak bisa sempurna gitu, semua hal pasti ada aja cacat-cacatnya sedikit gitu, nggak mungkin ada yang sempurna itu, barang-barang produksi di pabrikan pun nggak mungkin ada yang apa ya, clear dari, noda misalkan atau clear dari, satu titik, cacat cacat, iya satu titik cacat aja gitu, nggak mungkin itu pasti, sama kayak kita gitu, manusia juga pasti ada aja gitu cacat-cacat, dalam arti cacat-cacat yang kita miliki atau kekurangan yang kita miliki gitu. Nah, eee, buat ngadepin insecure ini, ada beberapa, biar kita apa ya, bisa ngusir atau sampai bisa ngebunuh si apa, insecure ini dari diri kita gitu. Yang pertama, kita harus ingat gitu bahwa yang insecure itu banyak gitu, bukan cuman diri kita doang gitu. Banyak banget yang ngerasain insecure ini gitu. Jangan sampai kita ngerasa, gue mungkin gue doang gitu yang ngerasa insecure gitu. Mungkin, cuman gue yang ngerasa hidup gue gak berguna, misalkan hidup gue, apa ya, misalkan gue banyak kekurangannya gitu. Jangan sampai ngerasa, kayak gitu. Karena nanti kita bakal terus tadi, ciri-ciri orang-orang yang insecure tuh terus nggak mau live from comfort zone gitu, gak mau pingin apa, pindah dari zona nyaman, itu yang jadi berbahayanya. Makanya kita harus apa ya, sadar bahwa yang insecure itu banyak gitu, yang insecure itu banyak, masih banyak orang yang masih berjuang, banyak orang yang berjuang buat apa, ngilangin insecure atau ngebunuh insecure-nya yang di dalam dirinya gitu. Makanya, apa ya, punya feel rasanya itu, ngerasain bahwa gue itu, berjuang apa ya, berjuang ngilangin insecure atau ngebunuh insecurity bareng-bareng banyak sama orang lain gitu. Mungkin ada yang lebih parah dan bisa, apa ya, bisa malahan yang lebih parah bisa bangkit gitu. Masa kita yang masih ecek-ecek gak bisa bangkit gitu. Nah itu harus kita jadi perhatian gitu. Terus yang kedua, itu kita bisa ningkatin, self efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri ini, adalah apa ya, kita bisa menguasai sebuah situasi, tujuannya untuk
mendapatkan sebuah keuntungan buat kita gitu. Nantilah, episode-episode selanjutnya kita bahas tentang itu. Terus yang ketiga itu kita bisa ningkatin self compassion atau apa ya, kita itu bisa ningkatin rasa belas kasihan kepada diri kita sendiri gitu, bukan berarti egois. Nah, nanti juga, gue jelasin di, video berikutnya gitu. Nah, terus yang, eee, ada juga kebalikan dari self compassion itu self loathing atau self hatred gitu. Jadi, kita itu apa ya, membenci diri kita sendiri. Dan ini nanti juga kita bahas di episode, yang akan datang. Terus yang terakhir, sebenarnya, simpel yang terakhir ini dalam pandangan Islam, kita bisa ngilangin insecure, kita bisa, bisa ngebunuh insecure itu cukup dengan bersyukur gitu. Ketika kita udah syukur, semua hal pun dirasa udah cukup gitu. Karena pada hakikatnya manusia itu gak pernah bisa puas dengan apa yang didapatkannya gitu. Tapi Allah ngejawab permasalahan insecure, permasalahan insecurity itu dengan udah hambaku, uh, kamu cukup bersyukur gitu untuk menghadapi insecure ini gitu. Untuk menghilangkan insecure ini gitu. Cukup untuk bersyukur, karena ketika udah bersyukur kita pun akan bahwa kita pun udah bakal merasa dapat semua gitu ketika kita udah bersyukur gitu. Jadi kita harus ngubah insecure kita jadi rasa bersyukur biar gak jadi kufur. Nah, mungkin cukup sekian dari gue. Nanti stay tune buat nungguin episode berikutnya. Ya mungkin cukup sekian dari gue. Kurangnya mohon dimaafin. Lebihnya silakan manfaatin dan jangan lupa buat di like, comment, and share, dan juga subscribe. Saya minta sedekah subscribe-nya buat teman-teman. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.